Nah ini adalah salah satu yang mengetuk aku ya. Ustadznya ngomong kayak gini, pilihlah mudorot yang lebih kecil. Kalau aku masuk Islam tapi masih belum bisa berkerudung, belum sepenuhnya, itu gak apa-apa. Daripada suatu saat nanti gak ada yang tahu ajal. Selamat datang Michelle Lawrence di Bincang Cinta Zakat. Akhirnya kita kehadiran lagi satu bintang tamu yang aku senang banget sih kamu bisa ada di sini. Selamat datang ya. Terima kasih. Aku panggil siapa nih? Michelle Lawrence. Michelle aja. Michelle. Bukan Shelle atau Michelle aja lah. Oh iya. Itu nama dari lahir berarti emang. Nama Michelle dari lahir, Lawrence. nama dari lahir Michelle Lawrence. Lawrence-nya Lawrence. Laurenz. Oh iya. Lawrence. Oh beda. Iya. Gak tahu sih, orang tua aku namanya itu aja. Michelle Lawrence. Ya unik juga ya. Po Michelle adalah salah seorang yang ternyata punya irisan kuat dengan Basnas, dan saat ini aku bisa bilang Michelle adalah salah seorang yang punya perjalanan spiritual cukup oke, dan akhirnya ya bisa menjadi sosok Michelle seperti sekarang. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan orang adalah kamu punya backstory nggak, Michelle, terkait gimana akhirnya perjalanan kamu bisa seperti sekarang. Terus juga apa yang membuat Michelle akhirnya mantap untuk menjadi seorang mualaf. Itu gimana proses? I mean, banyak orang yang kadang menganggap bahwa mualaf tuh kayak sesuatu atau hal yang ya hidayah lah ya. Hidayah gitu, sesuatu yang didapatkan. Nah, tapi ada hal yang kadang orang penasaran, visi pandangan dari seorang mualaf tuh pas dapat certain point ya. Aku sampai bingung ngomongnya gimana ya. Certain point untuk kamu akhirnya aku mau jadi Islam. Nah, aku tuh dulu di agama sebelumnya ragu. Banyak keraguan gitu. Questioning. Iya, dan banyak pertanyaan aku tuh yang tidak terjawab. Aku tuh mikirnya dulu kayak mungkin aku ini ya, iman aku lemah nih, kayak ginian aja kok aku pertanyakan dan bikin aku goyah gitu kan. Akhirnya aku ibadah setiap minggu, bisa sekali, 2 kali, terus-terusan gitu kan. Bahkan aku sampai melakukan salah satu sakramen sucinya di umur 17 tahun. Nah, tapi pertanyaan itu, keraguan yang aku alami itu tidak hilang. Yeah. Tidak hilang sampai akhirnya aku udah mulai bekerja, aku stay di Depok segala macam. Aku masih ibadah tapi enggak sering dulu. Terus selalu ada kepikiran kayak sebenarnya benar enggak sih ini, atau jangan-jangan aku tuh di agama ini karena aku lahir di agama ini aja gitu loh. Aku mencari-carilah di situ. Nyaman waktu itu di agama sebelumnya ya memang nyaman gitu kan, tapi selalu nggak tenang aja gitu kalau beribadah dan lain-lain. Akhirnya di 2024 itu ada beberapa problem yang berat banget lah buat aku. Aku tuh hidayah bukan dikasih mimpi atau bukan dikasih lihat, bukan. Tapi tiba-tiba tuh aku mau sholat. Nah, saat itu aku ngomong, terus dia kayak jangan bercanda, ini kayaknya nggak bisa dibercandain nih, serius nggak gitu kan. Akhirnya dia ngomong lah ke Tante Nia yang nemenin aku sekarang. Aku bilang gini ke temen aku, tapi proses aku mualaf tuh akan lama ya. Aku bilang pasti akan bertahun-tahun gitu loh, nggak akan cepat karena aku harus belajar dulu, memantapkan diri dulu gitu kan. Tapi seiring pergantian hari, rasa pengen mualafnya tuh makin kuat sampai aku gelisah. Aku nggak tenang tidur, aku nggak bisa bangun tidur tuh kepikiran kayak, aduh aku pengen banget deh gitu syahadat gitu kan. Sampai ada satu titik aku pulang syuting itu aku naik Gojek kan, itu aku mau nangis karena aduh aku nggak tenang, aku gelisah. Aku pengen banget sholat gitu loh. Ada perasaan yang ngeganggu gitu kan. Akhirnya waktu itu aku bilang lah, aku ceritain itu ke Tante Nia, dan Tante Nia tuh mengenalkan aku ke Ustadz Isnani. Tante Nia ini siapa? Tante Nia ini orang tuanya teman aku saat itu. Oh. Iya, jadi teman kamu yang waktu itu kamu bilang aku pengen sholat. Iya. Wow. Jadi karena dia nggak tahu mau ngapain, dia ngomong ke Tante Nia, ke orang tuanya. Terus aku dijembatani lah sama Tante Nia untuk mengenal Ustadz Isnani. Di situ semacam konsul lah ya gitu kan, tapi perantaranya Tante Nia.
Terus aku bilang aku mau masuk Islam, tapi aku tidak bisa full berkerudung gitu, karena aku masih harus syuting, karena pekerjaan aku kan tidak pakai kerudung. Terus juga ke keluarga besar aku belum speak up sampai sekarang gitu. Sampai Jadi sekarang? iya, makanya di sosial media kalau kakak lihat aku tuh masih nggak pakai kerudung. Karena aku masih belum berani konfront lah ke mereka. Gitu. Terus aku bilang ke Ustadz kayak gitu, kata Ustadz ya, nah ini adalah salah satu yang mengetuk aku ya. Ustadz ngomong kayak gini, pilihlah mudorot yang lebih kecil. Kalau aku masuk Islam tapi masih belum bisa berkerudung, belum sepenuhnya, itu nggak apa-apa, daripada suatu saat nanti nggak ada yang tahu ajal. 2024. Sekarang umur kamu sorry? Tahun ini 22. Convert 2024 berarti. 2024 21. Nah, proses kamu mencari itu katanya dari SMA. Berarti itu masih 17 tahun. Jauh lebih muda dari itu. Gak, maksudku gini. Banyak orang yang kadang mendapatkan perjalanan spiritualnya, ya itu hal yang gak misteri ya. Maksudnya kadang ada orang yang bisa cepat dapat convertnya atau perjalanan spiritual gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin terlambat dapat perjalanan spiritualnya. Tapi yang aku pikirin adalah kenapa secepat itu kamu mendapatkan keinginan di masa SMA gitu loh. Kakak inget gak tadi aku ngomong ke teman aku, kayaknya perjalanan aku akan lama deh, akan bertahun-tahun. Tapi kalau dikilas balik, perjalanannya berarti udah dari SMA. Iya. Wow. Dan itu udah bertahun-tahun berarti. Tapi aku nggak sadar. Nah, apa momen awalnya ketika kamu melihat kok di seorang anak SMA gitu pingin? Saat itu aku tertarik gitu. Gini. Anak SMA itu kan keinginannya banyak ya. Teenage dream itu kan begitu banyak, ada yang pengen gitu ya, liar segala macam. Masih pingin bandel lah. Ibaratnya kayak ada beberapa partikel-partikel hidup yang pingin coba dulu deh gitu. Kok kamu punya pikiran itu gitu loh maksudnya? Karena kan apa ya dibilangnya ya, saat itu aku bingung sih, lebih ke bingung karena agama tuh terlalu banyak. Yang di Indonesia aja ada 6, di luar negeri banyak. Yang diakui ya? Iya, yang diakui di Indonesia ada 6. Di luar negeri ada banyak sekali gitu kan. Kayak, tapi kan Tuhan satu, tapi kok agamanya banyak. Aku tuh sempat gak percaya agama. Semua agama aku gak percaya. Karena menurut aku itu kayak menipu. Nah, majuan. Oke. Karena menurut aku kayak menipu. Terlalu banyak agama, sedangkan Tuhan cuma satu. Aku gak percaya tuh di situ. There's only one God. Tapi aku sempat beberapa lama gak percaya agama. Tapi ada pikiran kayak gini, Tuhan itu pasti menciptakan jembatannya kan. Pasti ada salah satu jembatan yang benar. Dari sekian banyak agama, pasti ada satu yang benar. Karena gak mungkin aku percaya Tuhan tapi aku gak mempercaya ajarannya dan gak mengikuti ajarannya. Kayak gitu kan pasti logikanya. Wah iya benar, itu kontranya untuk pemikiran-pemikiran yang justru tidak percaya sama Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan tapi kita gak mempelajari apa yang disuruh, percaya gak kalau kayak gitu? Nah itulah yang membuat aku akhirnya setelah gak percaya agama, aku mulai nyari-nyari. Tapi menurutku itu jadi perjalanan spiritual yang akhirnya kamu dapat. Dan dari SMA sampai akhirnya bulat buat convert, itu siapa yang yakinin? Enggak ada yang yakin. Terus? Kalau teman aku dan tante Nia hanya menjembatani, menemani aja. Tapi yakinnya adalah ketika aku mempelajari kan. Yang aku pelajari itu sebenarnya make sense ya Kak, kalau menurut aku. Kenapa bisa ada beberapa agama? Karena kayak Allah memberikan kitab Zabur ke Musa, Taurat ke Ibrahim, Injil ke Isa, dan Al-Quran yang terakhir ke Nabi Muhammad. Nah, menurut aku tuh kenapa aku ada di agama sebelum ini? Ya mungkin karena keluarga aku mengikuti ajaran itu. You're so clever, man. Wow. Gitu. Jadi kenapa akhirnya aku benar-benar aku Islam? Karena make sense. Mungkin agama aku sebelumnya adalah agama yang memang belum sempurna aja, tapi disempurnakannya kan di Nabi Muhammad. Seperti itu. Makanya aku tuh kayak udah deh, ini nih jawabannya. Kayak gitu loh. Tapi kita awas deh, Mas. Ada minuman yang tadi sudah kita pesan. Ini Z Coffee. Jadi Z Coffee ini adalah salah satu
karya dari mustahik binaan Basnas. Karena Basnas ini adalah rumah dari semua kalangan masyarakat, Michelle. Jadi kita semua kayak roda aja saling berputar gitu, saling membantu. Kita nikmatin ini, ada orang juga yang ikut dapat cipratannya kan. Bukan cipratan kopinya ya. Kayak petani-petani kopinya gitu kan. Cipratan kopinya mah ya enak. Nah, aku suka banget tadi sama kalimat-kalimat atau kata-kata yang kamu bilang kayak apa namanya, kitab-kitab yang tadi di ini itu menurutku justru jadi salah satu apa ya, penyempurna perjalanan hidup. Kamu merasakan titik itu nggak, kayak aku jadi lebih sempurna nih? Ya, kayaknya kalau aku pada saat itu bukan di agama itu, aku mungkin gak akan kayak gini. Gitu, misalnya aku di agama yang lain. Ya. Atau enggak, aku misalnya udah lahir muslim nih, aku mungkin gak akan mempelajari sedalam itu gitu loh, Kak. Itu yang aku maksud dari pertanyaan awal tadi. Visi itu tuh apa yang membuat kamu yakin bahwa apa ya, istilah bahasa Indonesianya, menyempurnakan apa yang harus disempurnakan gitu loh. Perfect what can be perfected. Nah, kamu yakin itu kan berarti dari visi yang kamu lihat sampai akhirnya datang tuh tante siapa tadi? Tante Nia, terus teman-teman kamu yang yakinin. Titik akhirnya kamu mantap buat convert itu gimana? Itu yang aku bilang, aku dibilang yang dipilihlah mudorot yang lebih kecil. Dari kata-kata itu aja. Itu akhirnya kamu datengin buat jadi, sampai akhirnya ada ya aku jadi Islam gitu. Jadi sebenarnya ketika itu kan aku mau mendatangi Ustadz Isnan itu untuk konsul, untuk bertanya-tanya. Tetapi itu hari Minggu, sedangkan aku bikin janji itu dari hari Kamis atau Rabu gitu kan. Ketemunya hari Minggu, terus di hari Sabtu aku langsung bilang besok langsung syahadat aja. Gitu. Harusnya hari Minggu tuh aku cuma konsul, nggak pindah, nggak convert. Tapi di hari Sabtu aku ganti pikiran, nggak usah, besok kita langsung syahadat gitu. Aku pengen tahu deh gimana sih prosesnya. Proses apanya nih? Proses pengislaman. Proses mualafnya. Itu karena aku tidak punya kerudung, jadi hari Minggu tuh aku langsung beli kerudung, langsung menghadap ke Ustadz. Kita ngobrol-ngobrol lah, semacam mungkin Pak Ustadz tuh mau tahu aku juga kenapa segala macam, alasan secara ringan lah ya, secara umum gitu kenapa. Nah terus Ustadz Isnan itu punya istri, Ustazah, aduh aku lupa namanya, maaf ya Ustazah. Kayak itu lagi ngobrol, Ustazah langsung ngomong, boleh nggak kita langsung proses aja? Karena sekali lagi ya, katanya tuh kan ajal nggak ada yang tahu, kalau 5 menit aku waktunya, sayang gitu kan, langsung syahadat di situ. Iya. Saat itu juga. Di saat itu juga. Jadi duduk ngobrol sebentar, proses mualaf dibimbing, gitu kan, kalimat syahadat beserta artinya, terus aku tanda tangan. Apa itu tanda tangan? Tanda tangan kalau aku tuh udah convert dari agama sebelumnya ke Muslim tanpa paksaan siapapun, dan itu sebagai bukti aku untuk kayak pindah KTP segala lain gitu loh. Dan di situ pun ada saksinya, tanda tangan saksi juga. Gitu. Saksinya itu ada teman aku, Tante Nia. Om Iskandar itu adalah suaminya Tante Nia, dan Ustazah istrinya dari Ustadz Isnani. Jadi 4 orang. Iya, karena banyak orang penasaran biasanya sama proses pengislaman. Kan selama ini cuma syahadat gitu. Kadang jadi bercandaan ya, maksudnya kadang jadi kayak syahadat ini gitu kan. Tapi orang nggak pernah tahu bagaimana prosesnya gitu loh. Ya kan? Dan kamu akhirnya mengalami prosesnya, dan gimana perasaannya waktu mengucap itu gitu? Deg-degan. Karena itu adalah sesuatu hal yang baru dan itu serius kan. Karena sebenarnya yang aku tahu ya, yang aku pelajari, syahadat itu kan bisa sama siapa aja. Gitu kan. Tapi saat itu aku maunya cuma didampingi Ustadz, karena menurut aku tuh hal yang penting dan gak boleh main-main. Akhirnya ketika itu tuh kayak private banget, itu cuma sekitar 6, 7, 8 orang. Saat itu di masjid ya? Enggak, di rumah Ustadz. Di rumah? Di rumah Ustadznya. Terus kayak itu mencekam aja buat aku tuh, kayak baru, aduh aku kayak mau menjalani new life gitu loh. Mm-hmm. Deg-degan banget, terus kayak gimana ya selanjutnya, ada pikiran kayak gitu. Iya.
gitu. Dan ketika sudah tanda tangan surat itu, berarti KTP kamu sekarang? Belum, karena aku belum pulang. Oh. Aku jadi kalau katanya sih yang aku tahu bisa pindah agama tuh di mana aja. Tetapi aku harus punya kakak. Kakaknya tuh di rumah. Oh, kamu tinggal di? Aku ngekos di Depok. Oh gitu. Rumah tuh di Cikarang. Jauh ya berarti ya. Berarti harus ganti. Waktu aku convert pun aku nggak izin sebenarnya ke orang tua. Tapi aku ngabarin. Apa izinnya? Aku ngabarin aja karena menurut aku hal seperti ini tuh nggak usah izin. Karena kalau izin nggak akan izinin. Wow. Jadi aku cuma ngabarin ke papaku lah. Pih, Ichen, aku ngejelasin dulu. Aku minta maaf karena pasti kecewa dan sakit hati gitu loh. Terus aku ngasih tau lah perjalanan aku dari SMA mencari jati diri segala macam. Terus aku bilang aku mau pindah. Aku bilang juga Ichen gak minta izin. Di sini Ichen mau ngabarin aja. Karena kalau izin gak akan dikasih gitu. Dan ini kan urusan aku sama yang di atas. Kayak kalau melangkahi orang tua dibilangnya, tapi kan ya ini kepercayaan ya gitu. Terus di situ papi aku tuh nggak marah sih, dia lebih kayak saat itu nggak marah ya, dia lebih kayak kaget gitu kan, dia sedih. Terus dia selalu setiap hari tuh ngechat aku yang kayak nasehatin, jangan gitu kan, gini. Terus dia ngirim video-video segala macam kayak gitu. Nggak ada yang aku bales karena keputusan aku udah bulat. Nah bulatnya adalah di titiknya ketika aku ngasih nama Mami. Mami menerima aku dengan mulus. Serius enggak? Mami cuma ngomong enggak apa-apa asalkan enggak ikut-ikutan orang. Jadi memang dari hati kayak gitu. Mami membolehkan gitu kan. Tapi ketika papi aku tahu aku bilang ke Mami, berarti kan udah bulat nih. Papi aku marah. Marah, ngechat aku panjang lebar. Di akhir dia cuma ngomong anggap aja papi udah enggak ada. Kayak gitu. Wah, itu aku patah hati. Itu aku nangis setiap malam, aku chat enggak pernah dibalas. Tapi kontak kamu dengan keluarga sekarang masih bagus kan? Aku tuh yang tahu aku mualaf tuh cuma mama, papa, kakak. Kakak aku udah mualaf duluan. Wow. Sebetulnya, tapi kakak aku tuh mualaf sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu karena menikah. Gitu. Jadi aku sedikit banyaknya tuh konsulnya ke kakak aku. Terus aku nanya-nanya juga kakakku kayak mendukung tapi serius enggak kayak gitu. Wow. Ya, dan berarti dari 2024 sampai sekarang belum cukup 1 tahun ya? Belum. 2024 bulan apa? September. 29 September. September, Oktober, November. Wow, belum ada setengah tahun bahkan. Gimana rasa dalam menjalani kehidupan yang baru setelah kamu keluar dari rumah si Ustadz itu? Aku nggak tahu ya. What kind of? Aku banyak belajar apa gitu setelah itu? Aku tuh mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ini alhamdulillahnya aku tuh belajar sholat cuma seminggu. Cuma seminggu terus aku sholat kan. Aku nggak tahu ya ini akan dipercaya orang atau enggak, tapi semua perjalanan aku dari mualaf sampai sekarang itu mulus. Itu selalu diberikan jalan dan selalu selesai gitu masalahnya. Kayak contoh deh, orang tua aku kan papaku nggak balas-balas chat aku. Aku setiap sholat tuh aku minta sama Allah kayak ya Allah di lapangan ada papi supaya menerima keputusan aku gitu kan. Ya kalau bisa diberikan hidayah juga gitu. Satu saat itu udah sekitar kayaknya Desember gitu ya. Itu Desember. Aku sholat isya terus tiba-tiba kangen sama papi. Aku chat pi gitu kan. Tiba-tiba dibalas. Iya Neng. Dibalas kayak nggak ada apa-apa. Oh itu aku langsung nangis kak. Kayak doa aku tuh dijawab, nggak perlu tunggu lama gitu loh. Nah terus aku abis itu langsung udah biasa aja kan. Terus waktu itu papi sama mami sempat ke kos. Aku syuting, papi sama mami tuh bantuin beresin kosan. Sajadah aku diberesin, kerudung aku diberesin, Al-Quranku pun diberesin gitu. Maksudnya mereka udah menerima itu. Wow. Kamu belajar Islam setelah menjadi Muslim seutuhnya ya, Muslimah seutuhnya ya. Itu otodidak atau ada yang ngajarin? Otodidak. Aku belum sempat nyari guru ngaji sebenarnya. Kemarin sempat tapi karena syuting itu waktunya terlalu nggak bisa ditentukan. Jadi aku belajar otodidak. Aku kayak nonton show-nya ini Ustadz Felix, Ustadz Hadi Hidayat. Itu aku belajarnya dari situ. Maksudku kan sesuatu yang otodidak tuh kan kadang punya
ya sense of learning yang beda ya dibanding hal-hal lain ya. Ini agama loh gitu maksudku. Jadi ya kamu pelajari ini urusannya hidup dan mati gitu. Between death or alive. Maksudnya gimana gitu. Aku membandingkan sih biasanya dari beberapa ustadz, kira-kira yang memang banyak disuarakan gitu yang mana. Dan aku tuh udah nyari-nyari ustadz yang mungkin agak agak frontal, akhirnya jadi terlalu keras. Aku menghindari itu dulu. Oke. Gitu. Karena aku tuh punya teman yang muslimah banget gitu kan. Dia selalu ngomong kayak gini, kalau belajar agama pilih dulu siapa yang jadi guru. Jangan sampai salah, karena ibaratnya aku masih jadi gelas kosong. Jangan sampai aku masuknya malah air kotor gitu loh yang ke aku. Jadi pilih ustadz tuh yang benar-benar baik, yang ngajarin aku baik gitu, yang secara bahasa lembut segala macam. Nah, aku nyari-nyari tontonan tuh yang aku lihat tuh kayaknya masih bisa aku terima dengan mudah. Nggak terlalu yang keras, nggak terlalu yang frontal gitu. Kalau yang lawak-lawak? Yang lawak-lawak mah sering sih, tapi bukan aku jadiin yang seriusin gitu. Karena kadang yang lucu-lucu tuh malah aku malah bingung. Yang lucunya beneran lucu ya? Bukan melucui orang ya. Aku malah bingung gitu. Oke. Terus tapi apa lagi? Aku seringnya konsul sama teman-teman aku yang muslim sih. Oh iya. Misalnya kayak aku sholat gini nih, ini gimana ya gitu. Jadi tapi yang memang yang aku udah lihat spiritual mereka tinggi ya. Tapi kamu udah apa rakaat sholat jumlahnya dong? Subuh bro? Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Aku cuma belum bisa sholat tahajud gitu belum bisa. Ada perlu bangun malam kan? Iya. Perlu bangun aku aja baru tidur jam 2. Benar. Ya gak apa-apa. Jadi tadi kan kamu ngomongin kehidupan syuting. Jadi kerjaannya Michelle ini, kalau yang aku lihat ya di Instagram kamu, you are a star. Menurutku kamu cukup muda ya mengawali karir sebagai orang-orang yang terlibat di layar kaca, bisa dibilang begitu. Dan aku penasaran sih, dulu kan berarti dunia kamu penuh dengan kegemerlapan, bla bla bla. Like aku juga tahu dunia itu seperti apa. Tapi drive-nya buat jadi seorang, aku boleh bilang kamu artis nggak? Boleh ya? Enggak sih. Terus apa dong? Masa orang yang nampil talent aja, talent ya. Belum kalau untuk biar bisa di calling lagi kan? Oh iya dong. Jadi sebagai seorang talent, drive kamu dulu awal pingin jadi itu tuh emang cita-cita atau emang gak ada kerjaan lain atau nganggur nih, ya udah deh jadi kerja apa aja gitu. Banyak dong orang-orang di dunia kita yang seperti itu kan. Tapi apakah ini cita-cita kamu gitu? Bukan, malah aku tuh nggak mau masuk dunia syuting sama sekali dari dulu. Dari aku masih sekolah tuh udah ditawarin. Tapi aku nggak mau. Itu nggak pernah menjadi bucket list aku syuting tuh. Nggak pernah. Aku nggak suka. Aku harus, karena yang aku tahu ya dulu ya di dunia syuting tuh kita harus fake kan. Apa yang kita munculkan di sosial media di depan, personal branding, sama nyatanya tuh harus beda. Maksudnya harus ditutupi lah. Benar. Gitu kan. Aku nggak suka di situ. Tapi mungkin memang jalannya, aku kan sekarang sudah apa-apa sendiri sejak lulus. Lulus apa nih? Lulus SMA. Pokoknya aku udah tinggal sendiri, semua tuh aku biaya sendiri. Habis lulus SMA udah sendiri? Iya. Kuliah pun bayar sendiri. Gitu. Anda malu yang masih minta-minta sama Bapak Ibu. Terus? Cuma dulu sempat dulu kan masih agama sebelumnya ya. Jadi sering banget ngerasa berat gitu kan. Ngerasa berat yang aku kadang suka jadi sedih sendiri, nangis sendiri gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin memang jalannya akhirnya rezekinya ngalir ke keluarga. Kan ada yang di spare ke keluarga juga kan. Ya mungkin emang Tuhan ngasihnya lewat aku. Gitu. Jadi dari yang tadinya jalaninnya berat, berarti aku dipakai nih sama Tuhan nih buat jadi pengantar buat keluarga gitu. Dari dulu tuh berarti tuh ya udah ngedistribute itu semua buat keluarga. Kamu berapa bersaudara emang? 4. Kamu anak ke? 2. Kakak aku tapi sudah menikah. Berarti karena dia udah jadi tanggung jawab orang, kamu nih. Aku yang corong terbarunya nih. Wah. Ada aku masih kecil. Wonder Woman nih. 1 SMA, 1 SMP. Wow. Dan apa debut kamu di dunia pertelenan? Lupa sih aku, udah lama banget. Masa?
Aku jadi Kamu pernah syuting sinetron dong? pernah. Sinetron dan web series pernah, tapi karena banyak aku lupa. Tapi semua perannya tuh bukan peran penting ya. Jadi kayak cuma misalnya butuh peran teman kuliahnya. Tapi misalnya Tapi nggak pernah jadi ekstras dong? Yang di Pernah. Hah, pernah. Pernah. Aku tuh dulu mulai di situ. Iya, Iya. apa? Ekstras apa? Cuma sekedar jadi suster dialog. Enggak, Kayak maksudnya apa? Masih inget gak itu sinetron? Nggak tahu aku. Aku tuh anaknya short memory loss. Jadi Iya, kalau iya. yang udah terlalu lama aku nggak ingat. Long dong. Short. Oh, short terlalu pendek ya? Terlalu pendek ya. Jadi ya. Enggak, maksudnya kan kalau jadi ekstras itu kan kadang diteriakin, wah duduk gitu. Misalnya adegan perang atau apa gitu. Udah mau bayaran paling. Kalau adegan kayak gitu nggak pernah sih. Tapi aku biasanya ngambil ekstras tuh ekstras yang memang kayak dialog, ada dialognya. Oh, yang ada Bukan yang dialognya. sekedar cuma moving aja. Masih inget gak ada dialognya apa? Enggak lagi. Lupa ya? Lupa karena udah terlalu sering dikasih makan dialog built-in ya. Oh. Dialog produk, jadi aku udah lupa, udah nggak pernah inget. Serius gitu? Serius. Oke, tapi jalan berapa tahun dari awal karir itu sampai, kan awalnya kecemplung berarti kan, mau nggak mau kan, karena emang Gak sampai setahun deh kayaknya. belum setahun. Masa belum setahun? Maksudnya dari sampai aku mana nih? Dari awal pertama kali syuting sampai sekarang berarti udah jalan berapa tahun? Oh, udah 3 jam jalan 4. 3 jalan 4. Dan you enjoy it? Serius? Kenapa? Sebenarnya kalau udah rahasia umum ya dunia syuting tuh kan agak banyak pertentangan lah. Aku merasa tuh kayaknya gue nggak di sini deh. Aku nggak di sini, gitu. Karena aku beberapa kali dijahatin, difitnah. Di adegan atau? Enggak, dunia nyatanya. Oh. Kan ada yang jahat tapi di ini baik, ada kan? Ada gitu kan. Dunia nyatanya. Di dunia nyatanya. Terus suruh minum dulu, Bro. Oke, kita Suruh minum dulu. Nanti kita lanjut cerita lagi. Nah, Ini saking serunya ini cerita. saking serunya. Jadi biar kamu juga ngerasain Z Coffee. Pertama kali kan? First time, cobain. Nice. Good sih, aman nih buat yang asam lambung, gak terlalu serong. Serius? Kamu bisa mendeteksi itu? Karena kerasa kalau bisa sih? kalau pure espresso itu nanti dia akan kerasa asam kah? Atau dia lebih ke pahit? Itu rasa. Nah ini tuh both tapi masih medium gitu lah. Kamu paham banget dong. Enggak sih, aku tuh dulu malah pernah sempat kayak mau kayak dari BA-nya coffee daerah gitu. Jadi Kamu aku sempat pernah mau- mempelajari. Tapi aku nggak jadi, aku menarik diri. Bukan jobnya nggak jadi tuh? Bukan, akunya menarik diri karena saat itu aku belum ngerti tentang, aku belum suka kopi. Jadi kayak daripada aku ikut tapi nanti malah diketawain karena aku nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak aku menarik diri aja lah. Wow, berarti banyak juga ya produk-produk yang sudah menawarkan kamu di dalam proses panjangnya karir kamu ini. Aku nggak ngerti sih itu sebenarnya bukan jualan produk ya, tapi dia lebih kayak dari petani gitu loh. Oh, dari petani. Jadi aku membantu untuk mengenalkan produk petaninya ke masyarakat lewat sosial media kayak gitu. Oh. Tapi aku nggak ngerti dulu, belum ngerti. Wah. Jadi aku nggak jadi deh. Terus juga pernah syuting di beberapa sinetron-sinetron yang di situ kamu memerankan beberapa tokoh di. Aku nggak ngerti ya. Aku bukan penikmat sinetron sebenarnya. Cuma kadang suka nonton terus se-split second gitu ada adegan-adegan kayak memperkenalkan produk-produk gitu. Itu iklan ya. Dan ada kamunya waktu itu. Apa sinetron-sinetron apa aja tuh? Kalau sih pernah ngeliatnya di Instagram ada Cinta Yasmin, ada berapa sinetron? Banyak sih dari IPA IPS, Kurai Bintang, Pupa, Putri Pangeran ya kalau nggak salah. ABWP. ABWP apa tuh? Aku Bukan Wanita Pilihan. Aduh. IC. IC. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Kamu ada di situ? Ada. Itu adalah sinetron yang membuat 60% pekerjaan rumah tangga agak berhenti. Hancur ya? Iya, semua orang nonton itu soalnya. Wah itu booming banget sih emang. Uh-huh. IC terus Setulus Hati. Apa tuh?
Setelah Hati. Aku Itu baru baru. bungkus, itu baru bungkus. Terus Terbelenggu Rindu. Oh. Sekarang Terbelenggu Rindu masih jalan. MSL Mencintaimu Sekali Lagi. Terus ada Magic Five. Kok kayak nama girl band ya? Iya, Magic Five itu Indosiar. Oh, jadi kamu nggak terikat, nggak eksklusif Enggak, nih. makanya aku di CV tuh aku tulisnya freelance karena aku kemana aja. Tapi kan bisa kamu taruh di banyak, misalnya judul ini. Terlalu panjang ya? Terlalu panjang nanti jadi kayak apa ya? Kayak capek aja pusingnya gitu baca. Nah, aku penasaran deh. Ketika proses, kan berarti ada proses reading kan? Pas kamu baca nih masuk, kamu pernah ngerasa ada yang nggak cocok nggak perannya sama ini? Pernah. Ini misalnya produk ini, terus, ayo kamu disuruh ini, lah kayak nggak cocok deh. Pernah. Apa tuh? Pas sinetronnya apa, produknya apa? Aku lupa sih itu di sinetron mana, mungkin aku nggak tahu. Produknya juga lupa karena terlalu random ya, terlalu ganti-ganti. Tapi waktu itu jadi cewek ala gitu. Jadi cewek ala yang menye-menye, nah gitu. Cewek alay. Yang menye-menye. Cewek alay yang menye-menye. Terus? Karena kan kalau lawan main tuh kalau misalnya masih built-in gak kayak sinetron yang udah ada chemistry. Kalau built-in kan siapapun bisa ganti-ganti. Random banget. Random. Misal kita tapi nih. Talent juga. Kita nih disuruh built-in gitu, tiba-tiba bisa. Misalnya kakak talent nih, ntar aku bisa aja minggu depan sama kakak, minggu depannya lagi orang lain. Beda. Yang gak ada chemistry. Itu yang berat menurut aku. Chemistry-nya gak kayak ada ya? aduh mau lenjeh-lenjeh juga gak bisa gitu kan, karena gak deket gitu. Itu produknya nggak cocok atau kamunya nggak nyambung sama karakter itu? Produknya sih cocok-cocok aja, cuma lebih ke nggak ada canggung. Oh, lebih canggung aja. Tapi biasanya kalau temen deket aku hajar. Gas ya. Gas. Dari si adegan sebelumnya. Nah, jadi bisa dijelasin dulu nih built-in tuh apa, karena banyak orang. Jika jujur ya, pertama kali aku nonton adegan-adegan itu, ini apa, siapa ini di dalam sinetron, kan nggak ada kan? Dia nggak ada, tapi tiba-tiba ayo minum teh ini. Orang lagi mau berantem, suruh minum teh. Kalau gitu. penjelasan built-in secara spesifik sih aku juga nggak tahu. Cuma yang aku mengerti adalah built-in itu adalah syuting di dalam sinetron yang kamu tonton itu. Iya. Jadi yang nonton nih scene berapa, nanti mau ke scene mana tuh dia masuk dulu satu segmen, satu produk gitu kan. Tapi memang nggak nyambung. Aku akui kadang pun dipaksa nyambung. Misalnya kayak di skrip tuh aku sama teman aku, misalnya pemeran utama namanya Dava gitu. Kamu kemarin jadi nggak ketemu Dava? Udah gitu doang. Jadi seakan-akan aku pemain situ, tapi sebenarnya bukan, enggak. Gitu loh. Soalnya nyambungin aja. Bener, yang aku pernah tonton tuh ada adegan begini. Ada dua cewek nih karakter kayaknya dia mau abis nangis deh. Abis nangis masalah keluarga gitu. Built-innya tuh kue biskuit gitu. Orang lagi nangis suruh makan biskuit kan. Aku sering sih kalau di Twitter gitu ya lihat kayak orang kesel gitu. Itu dia. Kayaknya aku salah satu dari yang kesel itu sih. Tapi jangan kesel ya guys, itu kan mata pencarian saya. Betul. Gitu. Makanya akhirnya kita jelasin nih, kita kita buat clear bahwa built-in itu jadi salah satu adegan yang kadang banyak orang belum tahu. Built-in apa sih built-in? Karena orang bisa taunya iklan kan. Orang taunya iklan kan. Dan kalau enggak ini adlib. Adlib juga sering orang marah-marah tuh. Kayak orang lagi apa-apa. Karena aku kan juga siaran bola kan. Aku siaran bola, siaran voli. Kadang di sebuah pertandingan disuruh masukin adlib. Kan enggak nyambung. Kan jatuh. Jatuh. Udah biarin. Nah, kan itu kan kamu bilang kamu enggak passion. I mean bukan enggak passion ya, tapi kamu adalah orang yang survive, mau melanjutkan ini sampai ini. Tapi cita-cita kamu yang sebenarnya apa di awal? Aku mau jadi budak korporat. Serius? Kerja berarti? Karena aku mencintai hal yang stabil. Karena syuting itu freelance ya. Even kontrak pun, karena itu kan suatu-suatu itu pasti freelance. Iya, benar. Wah, nggak bisa deh aku. Kamu pengen sesuatu yang pasti? Iya, aku lebih sesuatu yang pasti aja. Apa spesifiknya cita-cita yang pingin kamu raih? Dan sekarang kan aku psikologi. Yes. Nah, aku pengen jadi psikolog. And how big the influence dari psikolog ke karir kamu? Kan kamu bilang fake. Our world is fake. Social media is fake.
Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Dengan ilmu-ilmu sosiologi, Ngaruh. sosiologi kan, psikologi yang kamu punya. Ngaruh banget. Kalau di lokasi syuting itu kita random ya ketemu orang. Tapi karena aku sedikit banyaknya mengetahui lah. Jadi lebih kayak oh mungkin dia jahat karena kayak gini. Gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak bisa aku tahu juga, atau mungkin dia nyuekin aku dan ketus ke aku, mungkin ada masalah gini. Dan kadang jadi tahu bagaimana nge-treat orang. Nah, Jadi kalau dia gini kayak aku gini aja deh. Gitu. dari sekian banyak, kamu pernah ketemu nggak orang yang dia baik banget perannya di satu sinetron, tapi asli nggak? Wah banyak itu mah jadi Atau tanya. sebaliknya, like he or she, Dua-duanya sama ada. dia jahat tapi ternyata orangnya baik gitu. Bahkan dia dibenci orang-orang, tapi Iya. orang baik banget itu ada. Iya. Orangnya malah sholat mulu itu ada. Iya, ada. Ada. Dari kamu bisa merasa bahwa dampak dari belajar psikologi ke dunia kamu ini Lumayan. Sangat. Kayaknya karena menurut aku ya psikologi adalah ilmu yang bisa diterapkan dimanapun. Even gak kerja pun itu bisa diterapkan. Gimana dengan perjalanan kamu sebagai seorang mualaf yang masih belajar? Impactnya? Iya. Sebenarnya kalau setelah mualaf itu aku nggak begitu merasakan impact yang gimana ya kalau dari psikologi, karena kan jadinya pegangan aku di agama nih. Jadi psikologi aku jadi kayak mundur gitu. Mundur gimana? Maksudnya gini, dulu ya di saat aku masih sebelumnya, aku itu bahkan pernah ke psikiater. Di agama yang dulu? Iya, karena aku terlalu stres, aku terlalu over anxiety segala macam, terlalu banyak pikiran, gitu kan. Aku mempelajari psikologi tapi aku psikiater, itu kan lucu ya. Yeah. Gitu kan. Yeah. Nah terus setelah aku masuk Muslim itu aku udah nggak pernah nangis. Aku udah nggak pernah nangis. Dulu kalau aku nggak syuting tuh aku mikir, aduh nanti aku dapat uang gimana ya? Karena nggak pernah. Karena pemikiran aku gini, misalnya ntar 3 hari kemudian aku ada tunggakan yang besar. Nggak apa-apa lah, masih ada 3 hari ntar Allah kasih gitu. Jadi sekarang aku udah nggak pernah khawatir. Wow. Lebih ke ya udah let it flow aja gitu loh. Iya. Tapi emang berarti ada pengaruh. Kan kamu berarti berubah convert itu setelah kamu juga udah belajar psikologi kan. Kamu sudah memahami diri kamu gimana, terus juga emosinya gimana. Karena kan kadang di psikologi sendiri ada impact agama gitu. Ada impact ketuhanan buat ketenangan. Ya kan? Kadang kita harus cerita sama support system, kita harus cerita sama sahabat, sama teman, sama pacar gitu. Nah, yang terakhir nih cerita sama Tuhan. Di agama sebelumnya kamu pernah melakukan itu dan kamu lakukan juga nggak setelah jadi Islam? Kayak berdoa lebih dekat dengan malah di Islam itu lebih dekat. Wow. Karena gini, aku pernah nangis ya satu hari. Jadi aku ngomong ke temen aku, kok sekarang aku udah nggak pernah nangis ya, kayak udah nggak sekhawatir dulu. Temen aku ngomong ke Tante Nia. Terus Tante Nia jawabannya adalah, iyalah dulu kan berdoanya seminggu sekali, sekarang kan 5 kali sehari ngadunya. Aku langsung nangis denger itu dan oh iya juga ya. Jadi sehari itu aku ada 5 kali untuk ngadu. Itulah yang membuat beban di hati aku tuh hilang. Memudar sampai akhirnya aku udah fun aja, happy aja gitu loh. Dan itu little impact. Iya. Atau big impact? Itu big lah buat aku. Sangat besar. Sangat besar karena dulu aku kalau nggak syuting stres. Wow. Aku bahkan sampai nggak kebagian waktu main, pulang ke rumah tuh nggak ada. Karena aku stres karena aduh pokoknya untuk tanggal gini aku harus ada segini gitu. Karena kan aku yang handle semua dari mulai kehidupan aku, kuliah dan keluarga kan. Jadi aku agak harus strict gitulah sama pekerjaan aku kan. Tapi sekarang enggak, bukti aku bisa kesini. Nah, gitu. Itu cukup berdampak dan ternyata gimana sampai akhirnya kamu beririsan dengan Basnas? Jadi ceritanya adalah ketika aku mualaf, Tante Nia itu mengenalkan aku ke Ustadz Tri. Ya. Karena Tante Nia tuh tahu kan aku biaya kuliah sendiri dan itu berat banget. Aku tuh sampai yang kadang suka pinjem ke teman aku, ada yang bantuin, ntar aku yang cicil ke dia kayak gitu. Karena itu besar banget biaya semester aku dan aku menghandle tuh sendiri. Gitu kan. Akhirnya karena Tante Nia tahu, coba deh dikenalin nih ke Ustadz Tri, katanya ada bantuan untuk mualaf. Kayak gitu. Aku mikirnya serius bisa nggak ya gitu kan. Ternyata bisa.
aku daftar wawancara segala macam, lolos Itu bentuk ke beasiswa. masuk ke beasiswa. Dan aku kayak ya Allah baik banget gitu loh. Dari dulu aku nangis tuh buat bayar biaya kuliah aku, tapi sekarang dikasih bantuan gitu loh setelah aku masuk muslim Nice. gitu. Jadi itu something nice yang aku kayak nggak salah deh aku pilih jalan ini gitu, beneran nggak salah gitu. Top class. Basnas Heritage. Terima kasih ya atas bantuan ini untuk Basnas. Basnas Heritage itu klasik Basnas Heritage. Tapi berarti setelah udah jadi Islam terus nyaman gitu ya, proses interviewnya sama Basnas waktu itu, dan mereka tahu nih, gini, mereka taunya kamu mualaf atau bukan pas interview itu? Tahu. Mereka tahu Karena semua. memang syaratnya adalah udah mualaf. Iya gak, Setahu maksudnya aku. kan berarti Basnas taunya kamu udah Islam. Sorry, maksud aku itu Basnas kan taunya kamu udah Islam. Tapi Ustadz Tri tahu nggak kalau kamu adalah seorang mualaf, bukan born Islam gitu? Tahu, karena kan bantuannya memang untuk mualaf. Oh gitu. Jadi hanya mualaf yang boleh dapat bantuan itu, setahu aku ya. Karena kalau nggak salah tuh ada suratnya. Surat hasil mualafnya juga aku kirim waktu itu. Oh berarti memang kita juga mengetahui kamu mualaf ya, karena aku sangkain kamu beasiswanya doang gitu loh. Enggak, jadi Beasiswa, memang karena mualaf aku ditawarkan sama Ustadz Tri gitu. Wow. Ya akhirnya ada domino effect ya. Akhirnya ada domino effect, dan setelah itu berarti dapat bantuannya buat semester Semester 5. semester 5. Semester 5. 5, 6, 7, 8. Aku belum mendaftarkan yang selanjutnya sih. Karena aku masih bingung ya dengan alurnya seperti apa gitu. Do you have any plan buat future kamu? Kalau aku lulus, aku mau berhenti syuting. Serius nih? Karena kalau aku masih syuting aku nggak bisa berkerudung. Itu. I mean, do you want to change your rules, plan? Iya. Kayak peran kamu. Kamu nggak mau ganti perannya untuk bisa tetap menggunakan. Kalau untuk berkerudung aku harus mendapatkan peran, bukan syuting iklan kan. Iya. Dan untuk mendapatkan syuting peran itu sulit kalau berkerudung, karena mostly yang berkerudung aja bisa nggak untuk judul ini, tapi lepas kerudung ya. Oh, it's a dark Gitu. story. Kecuali emang judulnya itu memang muslimah, judulnya tuh memang untuk Islam gitu ya. Ya. Itu bisa. Tapi kan kembali lagi, kalau mereka punya power kayak followers banyak itu, akan aku bukan siapa-siapa. Tapi Ngerti kamu nggak? punya niat untuk fight for it nggak? Kayak ketika aku udah jalan sejauh ini, aku sudah merubah semuanya, masa aku akan meninggalkan dunia yang sudah. Mungkin terlalu banyak ya rasa sakit aku di dunia itu, jadi aku no lah, udah cukup lah. Mendingan kerja yang aku bikin aku nyaman gitu-gitu aja. Dan bisa menginspirasi banyak orang ya. Insya Allah. Itu seru banget sih, cerita-cerita yang udah kamu kasih, terus juga beragam insight gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau setelah menjadi seorang muslim gitu, kayaknya di agama kamu yang lama juga ada sepersepuluhan ya yang buat Ada. gereja. Ada kan? Dan aku lakuin. Kamu pernah? Dan aku pernah lakuin. And you change into zakat sekarang. Nah, aku masih belum mengerti alurnya. Banyak setelah masuk Islam tuh alur-alur yang aku nggak mengerti. Ya. Kayak zakat itu 2,5% kayaknya. 2,5. 2,5 kan? Ya 2,5. Terus juga kayak banyak deh yang aku tuh masih ngeraba. Bahkan aku masih belum bisa baca Iqra kan. Kamu belum bisa baca Belum. huruf. Jadi kayak oke, nggak apa-apa, pelan-pelan, gak usah buru-buru, gak usah. Nanti daripada stres sendiri, Exactly. pelan-pelan aja. Iya. Maksudku kamu bisa belajar, dan kamu yang dulu aja melakukannya gitu loh. Apalagi sekarang setelah kamu convert, kamu juga udah menjadi sosok yang baru gitu, pasti akan lebih mudah kan untuk melakukan, karena ya tadi kita adalah rumah bagi semua masyarakat gitu, dan kamu pasti juga senang buat berbagi. Nah, makna berbagi buat Michelle Lawrence itu apa? Aku kalau makna berbagi itu kayak yang di atas menitipkan rezeki orang ke aku, gitu. Jadi nggak boleh dikip sendiri lah, ngapain? Kan nggak dibawa apa-apa. Yang penting kebutuhan pokok udah, nggak harus berlebih. Yang penting bisa ngasih gitu. Kamu sering sharing sama kayak kamu tipikal talent yang suka sering sharing sama teman-teman. Sharing apa nih? Apa aja, kadang suka ngasih gini. Aku biasanya seringnya ngasih kalau teman aku ulang tahun atau sakit. Oh iya. Karena biasanya kalau sakit mereka butuh support. Nah, ini permainan psikologis lagi ya. Yeah. Kalau sakit mereka, kalau kita ngasih sesuatu mereka akan merasa disupport, jadi mereka happy. Terus mereka kayak
sembuh gitu. Terus kalau mereka ulang tahun, kalau kita kasih hadiah mereka merasa dihargai. Kayak gitu. Kalau ucapan doang oke mereka kan terima, tapi akan lebih baik kalau kasih apa kek, makanan kek, kopi gitu. Jadi kayak dia masih ingat ya sama aku, dia seneng ya bertemu sama aku gitu. Jadi mereka ngerasa dihargai gitu. Itu tindakan berbagi yang sering kamu lakukan berarti ya. Wow. Dan kamu kadang suka present juga kan. Kadang kalau kita datang gitu, datang badan gini, orangnya kan lebih seneng ya. Kadang aku masakin kalau sempat. Kalau aku lagi syuting mulu dan gak ketemu siapa-siapa, biasanya aku beli makanan kucing. Aku suka banget hewan. Jadi aku sukanya ngasih makan kucing gitu. Bahkan kan katanya ada yang pernah ngasih aku, katanya bersedekah di subuh itu baik banget ya. Sedekah subuh. Sedangkan kan bisa lewat apa aja. Yeah. Aku sempat kepikiran kenapa kalau subuh nggak ngasih makan kucing aja ya gitu. Sesama makhluk hidup. Kan nggak harus manusia, kan sama-sama ciptaan Allah gitu. Iya benar. Wow, it's nice. Michelle, thank you so much buat datang di sini. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol dan kamu semoga bisa menginspirasi ya teman-teman di luar sana. And sukses buat karir kamu. Semoga tujuan dan goals-goalsnya bisa tercapai. Aku paling ada satu sih. Apa tuh? Aku kan belum speak up ke keluarga ya, keluarga besar. Aku karena cuma kasihan sih sama orang tua aja, takutnya gimana. Tapi kan ini akan di show ke media sosial. Exactly. Ya udah nggak apa-apa kalau ketahuan. Aku pleasure, seneng banget bisa menjadi salah satu corong juga bersuara, karena banyak orang di luar sana masih nggak tahu kisah seorang mualaf gimana, dan kebanyakan biasanya tamengnya adalah menjadi sesuatu karena pingin jadi sesuatu. Ya kan, kayak ya you name it, pingin menikah atau pingin mendapatkan sesuatu. Banyaklah variabel-variabel incarannya gitu. Tapi kamu datang ketika kamu justru belum menjadi apa-apa kan. Thank you so much dan sukses terus. Thank you.